ingin tampilan live streaming kalian menarik seperti yang tadi, ikuti terus video ini sampai habis. Untuk kalian yang menyukai video-video yang gue buat, kalian bisa bantu like, komen, dan juga subscribe supaya gue makin semangat buat konten-konten yang kalian suka. Oke teman-teman, di awal video tadi adalah alert pemberitahuan live streaming kita. Dan pada video kali ini gue akan membagikan caranya supaya bisa kalian gunakan di live streaming kalian. Simak terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa untuk subscribe channel gua. Pertama-tama, kalian buka Google Chrome atau browser kalian yang lainnya. Di sini kita buka Streamlabs. Kalian juga bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Kemudian kalian login. Di sini di bagian login kalian klik, maka akan tampil 3 platform besar yang bisa kalian gunakan untuk login di website ini. Yang pertama ada Twitch, kemudian YouTube, kemudian Facebook. Oke, di sini sangat penting ya teman-teman. Pilihan kalian login itu adalah pilihan platform di mana kalian akan live streaming. Jika kalian live streaming di Twitch, maka kalian bisa menggunakan login via Twitch. Begitu juga YouTube dan juga Facebook. Berhubung gue live streaming menggunakan Facebook atau di Fanspack, di sini gue menggunakan login di Facebook ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nonton live streaming gue di Fanspack Signak Family ya teman-teman. Oke, kita login dulu. Oke, ini adalah tampilan dashboard awal dari website Stream Element tadi ya. Setelah itu, kalian jangan bingung, kalian cukup ikuti cara yang gue bagikan di video ini. Jika kalian belum memiliki OBS Studio, kalian bisa download dengan link di bawah. Jika kalian sudah memiliki OBS Studionya, kalian cukup saja login di bagian streamlabs.com. Kemudian kalian pergi ke Stream Essential, kemudian ke All Widget. Dan ini adalah tampilan dari menu widgetnya ya teman-teman. Di sini ada banyak, ada alert box, event list, chat box, dan juga donation goal, dan masih banyak di bawahnya. Oke, di video ini nggak akan membahas semuanya, tetapi jika teman-teman menyukai atau ingin mengetahui caranya, kalian bisa mengusulkan atau berkomentar untuk yang mana yang akan dibahas di video selanjutnya. Di sini kita fokus ke alert box untuk menampilkan notifikasi-notifikasi seperti yang di awal video tadi. Kita klik, ini adalah alert box. Di sini adalah tempatnya kita mengatur notifikasi-notifikasi yang akan kita tampilkan di OBS Studio kita untuk live streaming ya. Notifikasi atau alert yang bisa kalian atur adalah donasi, merchandise, like, star, follow, support gifter, kemudian share, dan Streamlabs Prime Gift. Ini untuk versi gua login di Facebook. Kemungkinan ketika kalian login di bagian Twitch ataupun YouTube, kalian mendapatkan menu-menu yang berbeda. Oke, sebelum kalian mengatur alert notifikasinya, kalian bisa membuka OBS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu OBS-nya. Di sini OBS-nya sudah terbuka ya teman-teman. Ini adalah tampilan OBS yang gue gunakan untuk mengaktifkan activity feed dan juga chat. Kalian bisa menonton videonya di pojok kanan atas dari video ini ya teman-teman, atau linknya nanti gue sediakan di kolom deskripsi. Ini adalah tampilan dari OBS gua. Oke, kita kembali ke alert box-nya. Di sini kita harus menghubungkan Streamlabs ke OBS kita dengan cara di sini ada bagian widget URL. Di sini kalian copy saja link, kemudian kalian buka OBS-nya, kemudian add source, lalu pilih browser. Di bagian browser kita beri nama notifikasi, kemudian kita oke.
Untuk kalian yang masih bingung dalam membuat scene dan juga source, kalian bisa menonton video gue yang sebelumnya ya teman-teman. Di situ udah gue jelasin gimana cara nambahin scene dan juga source. URL yang tadi, yang ini kita pastekan di bagian URL ini ya teman-teman. Kita pastekan di sini. Kemudian untuk bagian panjang dan lebar di bagian sini, width and height ini kalian bisa atur sesuai selera kalian. Di sini gue mengaturnya 600 kali 600 ya. Jadi biar dia kotak atau square. Kemudian kalian oke, dan kalian bisa atur peletakannya di mana. Di tempat notifikasinya akan muncul. Kalau gue biasanya gue taruh di tengah. Oke. Di OBS sudah kelar, kalian kembali ke website Streamlabs dan di bagian general setting kalian bisa merubah background color. Kalau di sini nggak ada yang gue rubah ya teman-teman ya, termasuk layoutnya, kemudian custom backgroundnya itu nggak gue rubah sama sekali. Jadi di sini kita skip aja. Kemudian kita ke bagian follow. Nah di bagian follow, untuk follow alertnya itu kalian enablekan ya, karena di sini bagian follow boleh atau tidak untuk tampil di bagian OBS kita atau di live streaming kita. Kemudian untuk layout gue pilih yang ini. Kemudian untuk alert animation, fade in fade out standar seperti biasa. Nah, di bagian masih template, di sini bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Tapi untuk bagian kurung ini, terus nama dan lalu tutup kurung ini jangan kalian hapus ya. Di bagian ini jangan kalian hapus. Kalian bisa menghapusnya di sini. Oke. Di sini bisa kalian custom sesuai keinginan kalian. Kemudian di bagian teks, animasi, kalian bisa merubahnya ataupun bisa membiarkannya secara default. Nah, di bagian image, image adalah gambar yang akan ditampilkan ketika ada yang memfollow kalian atau followers terbaru kalian yang follow ketika kalian live streaming. Di sini secara defaultnya gambar zombie, dan juga kalian bisa merubah sesuai keinginan kalian. Dan juga kalian bisa mengupload sesuai keinginan kalian juga. Dan cara merubahnya adalah kalian klik select image. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada banyak pilihan sebenarnya yang bisa kalian gunakan secara gratis atau cuma-cuma untuk mempercantik tampilan live streaming kalian. Kalian tinggal pilih salah satu aja, kemudian klik select. Tapi jika kalian ingin menggunakan gambar sendiri, maka kalian pilih di menu upload. Di bagian upload ini kalian masukkan gambar kalian, kemudian kalian klik select. Setelah itu di bagian sound, di sini juga sama, ada banyak sound pilihan dari Streamlabs yang sudah mereka sediakan untuk kita gunakan. Kita klik select saja, dan di sini ada banyak pilihannya, namun ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Perlu diperhatikan, di sini ada logo Prime, di sini berbayar ya teman-teman ya. Audio, stok audio ini berbayar. Kalian bisa scroll ke bawah dan cari yang tidak memiliki logo Prime atau Premium seperti ini, Beats. Ada banyak pilihan juga di sini yang gratis. Bisa kalian pilih salah satu, dan ketika kalian tidak menyukainya, kalian bisa menggunakan audio kalian sendiri dengan cara upload, kemudian masukkan di bagian ini ya teman-teman. Di sini kita cuma dikasih size ukuran penyimpanan hanya 1 GB, jadi perlu dihemat ya teman-teman. Jika sudah, kalian select audionya, lalu klik select di bagian sini seperti yang di image tadi. Setelah kalian selesai mengatur sound, kalian bisa mengatur volume soundnya di bagian sound volume. Di sini gue biarin standar ya, default itu di 50%. Kemudian untuk durasinya di sini gue 8 detik. Kemudian untuk bagian text delay-nya gue kasih 0, jadi dia real time ya teman-teman. Kemudian untuk enable custom HTML atau CSS kalian disablekan saja. Setelah itu kalian harus menyimpannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Kalian klik save di sini untuk menyimpan yang ada di pengaturan follower. Oke, kalian klik save di sini. Jika sudah muncul seperti ini, maka sudah tersimpan. Sekarang kita tes notifikasi untuk followers. Nah, untuk mengetesnya kalian perlu terhubung ke internet. Di sini internetku terhubung ya. Kemudian kita tes follow. Kita klik alert send,
maka dia akan muncul di sini. Oke, jika kalian ingin merubah tulisannya, cukup kalian rubah di sini. Kita tambahkan ya. Oke, jika kalian belum save, maka dia tidak akan muncul. Nah, di sini tidak muncul kan? Karena pengaturannya belum kita simpan. Oke, kita simpan dulu. Kita save. Jika sudah disimpan, maka tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah kita tunggu, maka kita tes lagi di bagian follow-nya ya. Dia akan berubah. Oke, dapat dilihat ya di sini ya. Sudah ada tambahan kata ya. Kita kembali ke website Streamlabs-nya ya teman-teman. Nah, jika di sini selesai, kalian simpan seperti yang tadi, save setting. Kemudian kita ke bagian donasi. Nah, untuk di bagian donasi sama seperti bagian follow, kalian donasi alertnya di enable, layoutnya seperti biasa. Jika kalian ingin merubahnya tinggal dirubah sesuai keinginan kalian. Di sini layoutnya gambarnya di atas, kemudian tulisannya di bawah gambarnya ya teman-teman. Kemudian kalau yang ini tulisan di atas gambarnya. Kemudian untuk yang ini, yang ketiga itu gambar di sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya ada tulisannya. Oke. Untuk alert animationnya seperti biasa secara default seperti ini, nggak ada yang gue rubah. Nah, untuk di bagian donasi di sini ada minimal donasi agar bisa muncul di notifikasi. Di sini kalian nolkan saja karena berapapun donasi dari mereka itu akan muncul di notifikasi kita. Tetapi jika kalian ingin merubah range minimalnya agar tampil di live streaming kita, kalian bisa mengaturnya di sini. Bisa kalian atur sendiri. Tapi kalau gua sangat menghargai donasi dari viewer, jadi gua nolin di sini. Kemudian untuk message template itu adalah pesan ketika ada notifikasi untuk yang berdonasi. Di bagian name jangan kalian hapus. Oke. Kemudian untuk bagian amount itu jangan dihapus juga. Dan untuk yang lainnya seperti semoga murah rezeki ini bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian. Oke, di sini gua seperti ini ya teman-teman. Kemudian text animationnya standar atau wiggle bawaan dari Streamlabs-nya. Kemudian untuk image-nya nggak ada yang gue rubah. Jika ingin kalian merubahnya, caranya seperti tadi, kalian cukup klik ini atau select image seperti biasa. Kemudian untuk sound masih sama. Untuk volume gue standar, ini sama seperti tadi semua ya. Jika sudah, kalian save setting. Oke, jika sudah kalian save setting, kita harus mengetesnya terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Di sini bagian donasi ya teman-teman. Di sini kita tes bagian donasi. Maka dia akan muncul seperti ini. John ini adalah nama pemberi donasi kalian, dan $12 di sini ini adalah yang mereka donasikan. Itulah kenapa alasannya di bagian nama dan juga di bagian amount itu tidak boleh dihapus, karena di situ akan memunculkan di bagian tadi itu ya teman-teman ya, di bagian nama si John tadi dan juga donasi $12-nya. Jika kalian sudah sesuai dan tidak ada perubahan yang ingin dirubah, kalian save settingnya kembali ya teman-teman. Oke, kita kembali ke website Streamlabs-nya. Setelah donasi di bagian merchandise, di sini nggak gue pakai ya teman-teman, karena gue tidak menjual merchandise. Kecuali kalian menjual merchandise, di sini bisa diatur atau bisa disetting. Di sini gua bakalan kasih lihat ke kalian di bagian merchandise alert. Di sini gue disable ya teman-teman karena gue tidak menggunakannya. Oke, kita skip aja di sini. Kemudian di bagian star, untuk di bagian star sama seperti di bagian donasi ya teman-teman. Berhubung di Facebook itu ada gift star, maka di bagian star ini gue hidupkan. Di bagian star alertnya gue enable. Kemudian untuk layoutnya standar, alertnya standar juga. Nah, di sini sama seperti donasi tadi, minimal star to alert. Jadi ketika kalian ada yang donasi atau gift star, itu bisa kalian atur di sini minimal yang ingin dimunculkan di live streaming kalian. Contoh di sini 10 star, maka yang akan muncul notifikasinya itu jika dia mendonasi 10 atau lebih dari 10 star, maka dia baru akan muncul. Jika dia berdonasi 5 star, maka dia tidak akan muncul di notifikasinya atau tidak muncul seperti tadi. Di sini gue bikin 0 aja. Kemudian untuk message template seperti biasa, name-nya dan juga amount-nya jangan dihapus. Untuk yang lainnya kalian bisa menghapus dan merubahnya seperti keinginan kalian. Untuk teks animasi biasa standar, kemudian untuk image dan juga sound default ya, semuanya default. Jika sudah selesai kalian save setting. Tadi sudah selesai ya teman-teman.
Kemudian kita ke bagian like. Nah, di bagian like ini seperti biasa like alertnya gue enablein. Kemudian layout standar, alert juga default. Di bagian message template, di bagian name-nya jangan dihapus. Untuk sisanya kalian bisa tulis sesuai keinginan kalian. Untuk text animation dibiarin aja default bawaannya. Kemudian sound, alert juga alert text delay gue biarin standar. Jika sudah, kita save setting. Oke, sekarang kita tes dulu di bagian like ya teman-teman. Kita tes like, maka dia akan muncul seperti ini. Like sudah selesai, kemudian kita ke bagian support. Di bagian support di sini gue disablein ya, karena gue nggak menggunakan support. Karena untuk support merchandise, support gifter, dan juga Streamlabs Prime Gift hanya bisa digunakan untuk pengguna software Streamlabs-nya sendiri. Di sini kan Streamlabs-nya punya aplikasi sendiri ya teman-teman ya. Dia beda dengan OBS Studio, tapi secara kerjanya hampir sama. Di sini gue disablein. Kemudian gue ke bagian share, karena share ini adalah notifikasi yang paling penting ya. Jadi kalau gue live streaming di Facebook ini, yang pasti gue pakai adalah follow, donasi, star, like, dan juga share. Seperti biasa, di sini share alertnya gue enablein, layoutnya default, kemudian alert animationnya default. Di bagian text message seperti biasa, name-nya jangan dirubah, dan untuk yang lainnya bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Yang lainnya gua biarin secara default. Jika sudah, kalian save setting. Kita akan mengetesnya ya teman-teman. Tes share. Maka di sini akan muncul bacaan seperti ini. Nama, kemudian telah membagikan streaming kamu. Kalian bisa merubah kata-katanya di bagian message template ya teman-teman. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk penjelasannya. Di bagian follow, donasi, star, like, dan juga share. Dan yang perlu kalian ketahui, di bagian widget URL hanya ada satu URL ya teman-teman ya. Di sini URL yang ini yang kita gunakan tadi. Nah, untuk di bagian filter event, di sini kalian centang semuanya. Jadi link yang kalian copy dan kalian pastekan di OBS cukup satu link saja. Jika tidak diklik semua, maka kalian perlu mengopi beberapa link untuk dimasukkan sebagai notifikasi di OBS-nya. Jadi jika kalian ingin memasang follow di bagian kiri, terus kemudian memasang support di bagian kanan, maka kalian di sini bisa uncheck mana saja yang ingin kalian pisahkan tata letaknya di live streaming kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian like, komen jika ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.